Warisan hilang. Kakeknya Latif adalah orang kaya yang suka menjahili kerabatnya. Bahkan saat dia meninggal, tidak ada yang bisa menemukan wasiatnya. Tapi suatu hari, 5 tahun kemudian, Latif melihat-lihat sejumlah dokumen tua. Tiba-tiba napasnya tercekat. Dokumen yang dipegangnya adalah surat wasiat kakeknya. Tertulis, "Aku menyembunyikan semua uang dan barang berharga milikku yang lain pada pukul 2 siang, tepat di bawah pohon ceri favoritku, tepat di tempat bayangannya berakhir. Orang yang menggalinya akan menjadi ahli warisku." Latif pun kegirangan, dia akan menjadi kaya raya. Dia pergi ke villa kakeknya dan menemukan pohon ceri yang dimaksud. Dia menunggu sekitar 1 jam sampai pukul 2 siang dan mulai menggali. Tapi setelah berusaha sekuat tenaga, usahanya tidak membuahkan hasil. Bingung dan kesal, dia pun kembali pulang. Kenapa dia tidak menemukan apa-apa? Sudah beberapa tahun sejak sang kakek menyembunyikan barang berharga miliknya. Pohon itu makin tinggi dan bayangannya pun juga makin panjang. Penyelidik cerdas. Kambing seorang pria yang tinggal di desa kecil di pegunungan dicuri. Dia yakin salah satu tetangganya berada di balik pencurian ini. Kepala desa menginterogasi keempat tersangka dan berkata, "Aku akan memberikan stik ajaib kepada kalian. Kembalikan kepadaku besok pagi karena stik si pencuri akan tumbuh 13 cm. Keesokan harinya, si kepala desa memeriksa stik para tersangka. Dia segera tahu siapa yang mengambil kambing itu. Kok bisa? Stik si pencuri itu 13 cm lebih pendek daripada yang lain. Si pencuri mematahkannya karena mengira stik itu memang akan memanjang pada malam hari. Tersadar, 3 sekawan tertidur di bawah pohon di pinggir desa. Saat sedang terlelap, seorang anak laki-laki melukis kumis di wajah mereka. Begitu terbangun, mereka mulai tertawa, tapi kemudian tiba-tiba mereka terdiam. Kenapa? Awalnya, mereka melihat kumis di wajah teman mereka dan menganggapnya lucu. Tapi kemudian, mereka tersadar teman mereka juga tertawa. Artinya, di wajah mereka ada kumis juga. Teka-teki apel. Eric dikunci di sebuah ruangan bersama 19 orang. Masing-masing dari mereka bisa melihat seluruh ruangan serta semua orang di dalamnya tanpa menoleh atau bergerak ke arah manapun. Untuk keluar dari sana, Eric harus menaruh sebuah apel sedemikian rupa sehingga semua orang kecuali 1 orang bisa melihatnya. Dia berhasil melakukannya. Bagaimana caranya? Dia menaruh apel itu di kepala 1 orang. Pilihan yang aneh. Setiap hari, Miko mengendarai sepedanya ke stasiun kereta api untuk pergi ke kampus. Ada 2 stasiun di dekat rumahnya. Yang pertama, jaraknya 1,5 kilometer dari rumah, dan yang kedua, 3 kilometer ke arah berlawanan. Pada pagi hari, dia selalu naik kereta di stasiun pertama. Dan pada sore hari, dia turun di stasiun kedua. Kenapa? Rumah Miko dan stasiunnya berada di atas bukit. Dengan metode ini, Miko bisa mengendarai sepedanya menuruni bukit tanpa susah payah. Seri. 2 tim sedang bertanding sepak bola. Masing-masing sudah mencetak total 2 gol. Tapi anehnya, hasilnya tidak seri karena 1 tim menang, sementara yang lainnya kalah. Bagaimana mungkin? Salah satu tim mencetak gol bunuh diri. Perjalanan waktu. Seorang penemu telah menciptakan mesin waktu.
dia sudah mengemas makanan, air, serta kebutuhan lain secukupnya dan kini siap menguji penemuannya. Dia menyetel pengatur waktunya untuk mundur 500 tahun ke masa lalu. Pria itu hendak menekan tombol start, tapi tiba-tiba suatu hal terbersit di benaknya. Dia menepuk keningnya, mengambil mesin waktu itu dan perbekalannya, lalu turun ke lantai 1. Kenapa? Dengan begini, dia takkan terjatuh parah. 5 abad lalu, bangunan bertingkat masih langka. Masalah uang. Seorang penjahat terkenal menangkap pengusaha kaya, Brian, dan menguncinya di sebuah ruangan. Aku tidak akan melepasmu sampai kamu menggandakan uang yang akan kuberikan kepadamu. Penjahat itu menaruh 50 juta rupiah di atas meja. Saat si penjahat kembali, Brian sudah menggandakan uangnya. Dia tidak meninggalkan ruangan atau berkomunikasi dengan siapapun. Lantas, bagaimana dia melakukannya? Dia menaruh uang itu di depan cermin. Permintaan terkabul. Suatu hari, Amanda sedang berjalan di pinggir pantai dan menemukan botol kaca. Benda itu tampak sudah tua dan dia harus berusaha keras untuk membukanya. Anehnya, coba tebak, Om Jin muncul dari botol. Kuberi 3 permintaan, tapi ada satu syarat. Kamu tidak bisa meminta lebih banyak permintaan. Amanda setuju dan masih berhasil mendapatkan lebih banyak permintaan. Bagaimana dia melakukannya? Dia memulai dengan berharap Om Jin mengizinkannya untuk meminta lebih banyak permintaan. Reaksi aneh. 2 wanita dari Inggris ingin menurunkan berat badan. Mereka pergi ke pusat kebugaran, makan makanan sehat, dan minum banyak air. Dalam 2 minggu, berat keduanya turun 10 pon. Tapi satu wanita senang, sementara yang lain sedih. Kenapa? Wanita pertama kehilangan berat badan, sementara yang kedua kehilangan 10 pound dalam mata uang Inggris. Bagaimana dia tetap hidup? Suatu malam, Melissa bekerja lembur. Saat dia berjalan pulang, hari sudah gelap. Tiba-tiba, dia melihat sekelompok orang. Mereka bergerak dengan gerakan yang aneh dan terseret-seret, makin dekat ke arahnya. Seraya rasa ngeri di hatinya meningkat, Melissa menyadari orang yang mendekatinya adalah zombie. Dalam sesaat, dia terkepung lalu gelap. Tapi anehnya, keesokan harinya Melissa berada di dapur sedang membuat salad sayur untuk dirinya sendiri. Bagaimana mungkin? Lihat kalendernya. Sekarang tanggal 1 November. Kemarin adalah hari Halloween. Dan wajar saja banyak orang mengenakan pakaian zombie berkeliaran. Voli pantai. Andrew dan temannya Kenneth pergi ke pantai untuk menghabiskan waktu siang. Andrew mulai bermain bola voli dengan Gary, pria yang dia temui di sana. Setelah permainan selesai, Andrew pergi ke bar pantai dan memesan limun. Tapi setelah meminumnya, dia seketika merasa mual dan pingsan. Kenneth menelpon ambulans dan temannya dibawa ke rumah sakit. Di sana, ditemukan bahwa Andrew diracun. Polisi menginterogasi para tersangka. Kenneth berkata, "Aku yakin bartender memasukkan sesuatu ke minuman yang Andrew minum." Bartender itu berseru, "Untuk apa meracuni pelangganku? Mungkin ini ulah orang yang bermain voli dengannya. Dia kalah dan ingin membalas dendam." Gary berkata, "Setelah kami bermain, aku berenang di laut. Aku bahkan tidak sadar Andrew dibawa ambulans." Siapa yang meracuni Andrew? Jawabannya, si bartender. Dia berbohong soal Gary yang kalah bermain untuk menuduhnya. Teka-teki guru. Seorang murid gagal dalam ujian dan dia bertanya kepada gurunya bagaimana agar nilainya naik. Sang guru menjawab,
Kalau kamu berhasil memecahkan teka-teki ini, Bapak akan memperbagus nilaimu. Kamu punya kotak kardus. Kardus ini lebih mudah diangkat dari lantai kayu dibanding dari meja besi. Apa isi kotak ini? Sang murid berpikir sejenak dan menjawab dengan benar. Apa jawabannya? Kotak itu berisi magnet. Model hilang. Ashley adalah model fashion populer. Pada hari Jumat, dia harus membuka pertunjukan mode. Tapi 10 menit sebelum acara itu dimulai, dia menghilang. Beberapa saksi mata mengatakan gadis itu dibawa pergi oleh mobil hitam. Polisi menginterogasi 4 tersangka. Betty, kolega Ashley, berkata, "Aku mengantuk sebelum pertunjukan. Aku membuat secangkir kopi dan sedang meminumnya saat Ashley menghilang." Kevin, sang manajer, bilang kepada detektif bahwa ada beberapa peralatan yang rusak. Dia mencoba menyelesaikan masalah ini saat itu. Paul, sang penata rambut, mengatakan dia sedang menata riasan para model. Dan Donna, sang desainer, berkata dia baru datang beberapa menit sebelum pertunjukan dimulai. Siapa dalang di balik hilangnya Ashley? Jawabannya, Paul. Dia seorang penata rambut dan dia tidak ada urusannya dengan riasan. Selain itu, tidak ada produk kecantikan di dekatnya. Menyamar. Seorang penjahat yang ditakuti berhasil melarikan diri dari polisi. Dia mendapatkan pekerjaan di sebuah rumah mewah. Saat para detektif tiba di sana, mereka mendapati 3 orang baru dipekerjakan akhir-akhir ini. Michael, si juru masak, memberitahu polisi bahwa dia pernah bekerja di restoran. Tapi kemudian, restoran tersebut gulung tikar dan dia menemukan pekerjaan baru. John, si tukang kebun, menjawab dia suka merawat tanaman. Setelah menyelesaikan kursus desain taman, dia mendapatkan pekerjaan ini. Robert, si satpam, mengatakan ayahnya adalah teman si pemilik rumah. Dia membantu Robert mendapatkan pekerjaan ini. Siapa penjahatnya? Sang juru masak. Sebelum polisi datang, dia sudah mencoba membuat telur ceplok. Tapi lihat, kulit telurnya masih ada. Seorang juru masak berpengalaman tidak akan mungkin membuat kesalahan seperti itu. Misteri kereta. Aku datang bersama kereta, pergi bersama kereta, tapi tidak berguna bagi kereta. Tapi kereta tidak mungkin berjalan tanpa aku. Siapakah aku? Aku adalah suara bising. Serius, bising sekali.